kan media udah mau Ini HP ini, woi jangan ada yang aja. Mungkin sudah disampaikan kata pengacara kita ya, sudah luas, sudah jadi mediasi dan nanti sidang berikutnya akan ada tanggapan dari saya. Ya. Jadi sebelumnya saya juga ingin klarifikasi dulu ya. Ini saya juga sebenarnya saya tahu sekali Mbak Asri ya dengan kesibukannya. Jadi saya mau klarifikasi beberapa hal. Pertama, satu adalah mengenai pacar bule di Amerika ya, rekan semua. Jadi saya udah mengenal Asri itu lebih dari 12 tahun ya. Jadi saya tahu banget Asri itu. Jadi berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian gitu tidak benar ya. Nah itu hoax ya. Karena kan rekan-rekan juga tahu ya, kita sudah ada di story Instagramnya Asri bahwa dia ada state bahwa itu ada rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian kan juga dilihat tuh di dalam salah satu story-nya juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu teori memang adalah rekan bisnisnya ya. Karena ya kita tahu rekan-rekan Mbak Asri kan ini multi talent ya. Selain dia di dunia acting, dia sekarang dia lagi fokus ke dunia fashion ya. Dia lagi fokus dengan brandnya yaitu Tujuh Semesta. Kalau rekan-rekan tahu istilah saya sekarang promo dia, Tujuh Semesta itu adalah salah satu produk kain batik yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Makanya ini lebih ke sustainability fashion ya. Dan mungkin kesempatan ke New Yorknya secara timeline agak bersamaan. Jadi makanya kok lagi di Amerika kok video proses cerai. Nah itu kebetulan saja ya, karena namanya opportunity ke New York kan nggak gampang ya katakan ya. Yang namanya opportunity ke New York kan sangat susah. Dan ini kebetulan ada investor yang tertarik, jadi Mbak Asri diundang ke sana untuk belajar gimana sih cara mengembangkan produk dari Tujuh Semesta. Dan kedepannya alhamdulillah akan ada dijual di toko-toko di Amerika produk Mbak Asri ini ya. Itu pertama yang saya mau klarifikasi bahwa berita pacar bule itu adalah hoax ya. Terus yang kedua, itu juga jadi ini ya, ada beberapa anggapan bahwa Mbak Asri ini lagi puber ya gitu. Mbak Asri ini lagi kok gaya pakainya agak terbuka gitu ya. Karena kan saya tahu banget Asri aslinya. Saya tahu Mbak Asri sebenarnya adalah seorang sangat ibu-ibu sekali ya. Dia lebih milih ke pasar ya, beli sayuran, beli lele buat anak-anaknya dibanding malam-malam kalau gitu nggak jelas gitu. Jadi lebih senang sama keluarga, stay sama keluarga. Karena Mbak Asri ini lagi deket sama beberapa rekan artis yang mungkin bilang salah gaul. Karena memang lagi ada produksi series ya sih ya. Iya. Lagi ada produksi series. Nah, makanya Deswa itu adalah pada saat postingan itu adalah untuk sesi pengambilan foto ya untuk series tersebut. Jadi emang ini semuanya serba kebenaran, serba timeline ini benar-benar kok lagi cerai malah mungkin kesana gitu. Saya kasih balik pasti orang nggak kayak gitu. Dia lebih senang tinggal di rumah sama anak-anaknya, lebih senang masak buat anak-anaknya, bermain sama anak dibanding hangout seperti itu. Karena emang itu adalah tuntutan dari kerjaan ya. Antrian B7 nomor perkara 3270 PDCJ 2024. Penggugat Astari Trihandayani, SHB Insinyur Iwanedi Putranto dengan kuasa hukum Aziz Ahmad Sodik, SH, MH, melawan tergugat Hari Pasaribu, SHB Syamsuddin Pasaribu. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Oke. Silakan. Saya bilang sekali lagi ya, terkait dengan Mbak Asri itu sama seperti itu. Dia selalu membahagiakan anak-anaknya. Sesuai semua pekerjaan yang menurut dia itu sesuai, dia akan mengambil dan kalau sudah bekerja berarti kita tahu ya sangat profesional ya, dituntut peran seperti itu, dia akan seperti itu. Tapi kan semua peran-peran Mbak Asri juga nggak seberarti, dia akan lihat sesuai dengan prinsipnya, dia akan kalau nggak sesuai dengan orang. Jadi bahkan tadi saya mau klarifikasi dua hal tersebut, bahwa pacar boleh berhoak dan Mbak Asri ini kayak lagi buat itu sama sekali tidak benar. Asri masih Asri seperti dulu, Asri masih seperti Asri yang saya kenal di awal. Pada saat masih jadi Asri Perawan, saat kemudian berubah jadi Asri masih sama, jadi tidak ada yang berubah di pribadi Mbak Asri. Sederhana dan sangat sayang dengan keluarganya. Jadi itu yang mau saya klarifikasi. Kemudian orang kan kenapa sih Mas kok bisa ini terjadi kan udah 12 tahun? Ya saya mau jawab aja. Yang terjadi antara saya dan Mbak Asri ini hanya saya dan Mbak Asri dan Tuhan yang tahu ya. Kan sebenarnya saya dari dulu saya sama Mbak Asri kan selalu
publish konten-konten yang edukatif ya, yang menginspirasi. Jadi pada saat hal ini yang kita juga nggak nyangka bisa terjadi ke kita, sebenarnya kita tuh nggak mau publik juga tahu, kita maunya silent, tapi ya mungkin rekan-rekan sudah tahu duluan ya, akhirnya ya udahlah dapat kita buka sebenarnya ya. Makanya that's why kita ingin silent, karena menurut saya iyalah masyarakat itu sudah terlalu baik dengan berita-berita yang tidak baik ya. Kita nggak mau nambah-nambahin sebenarnya dengan kita ini, tapi ya nggak apa, kita coba untuk bijaksana menanggapi hal ini. Jadi kalau berkata kenapa seperti semua ini, ya itu hanya saya dan yang Tuhan ya. Pasti ya semua rumah tangga ingin yang langgeng ya. Saya sendiri pasti ingin menikah sekali saja dalam seumur hidup, tapi yang namanya kehendak Allah ya, qadarullah itu kan pasti Allah bisa berbeda ya. Kita hanya makhluk ciptaan Tuhan ya. Kita hanya menjalani apa yang kita berikan. Kita ya terima aja, kita ambil hikmahnya untuk kedepannya kita bisa lebih baik. Yang penting sekarang prioritas kita lah anak-anaknya. Kita sudah menikah, kita Antrian A11 nomor perkara 3107 PDT G2024. Pemohon Ferry Sudaryanto bin Soekarjo melawan pemohon LK Dian Novita binti Ulus Mulyana. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Oke ya. Kalau mau anak saya pasti udah berhubungan saya pasti. Antrian B8 nomor perkara 3440 PDT G2024. Penggugat Sumiati binti Patemun dengan kuasa hukum Bambang Pramucinto SH MH melawan tergugat Marzuki bin Asmawi. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kesehatannya dan juga gimana mereka nanti kita guide untuk menjadi orang yang sesuai dengan cita-cita mereka dan bisa menjalani, yang penting adalah bisa menjalani hidup mereka dengan bahagia sampai nanti mereka menemukan pasangan hidup dan bisa berumah tangga dengan baik. Makanya kejadian kami A11 nomor perkara 3107 PDT G2024. Pemohon Ferry Sudaryanto bin Soekarjo melawan pemohon LK Dian Novita binti Ulus Mulyana. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Pasti keterangan benar-benar prioritas itu untuk anak-anak. Jadi kalau kayak waktu ketemunya gimana Mas Gali? Oh fleksibel aja kan, bukan masyarakat saya bisa tiba-tiba datang jemput main. Jadi nggak kayak harus ini dulu, harus formalitas itu nggak ada, karena mereka tuh masih butuh figur kita, mereka tuh masih butuh figur seorang bapak, seorang ibu. Jadi memang sekarang fungsi yang kita jalankan setelah selesai adalah saya sebagai bapak anak-anak dan Mbak Asri adalah sebagai ibunya anak-anak. Jadi kita harus berkolaborasi untuk bisa memberikan apa ya, guidance buat mereka. Antrian Jadi A6 nomor perkara 0485 PDT 2024. Pemohon 1 nggak CP. punya arah ya, Hasim Marasuta bin Bagus Yohani alias dengan CP. keterbatasan kita Yohani alias CP. supaya mereka Yohani tahu 2 bahwa CP. apa yang mereka Ade lakukan Halimi bisa, bin tapi Bagus mereka Yohani tetap alias kita CP. kok ya, tetap Yohani alias tetap CP. apa kayak anak saya paling tua kan dia suka nonton anime, oh papaku juga sering ngajak nonton anime ya, terus anak saya dua kecil Hadnan gitu 500 sukanya Yuliana main binti CP. Maigro, oh papiku juga sering Hadnan 6 main di CP. Maigro sama aku ya, jadi Hendra Mulia bin itu CP. akan kita terus Hadnan upayakan sampai 700 nanti yang juta kecil, sampai Atlas kalau udah bin dewasa CP. pasti kita akan beritahu Hadnan 8 CP. kenapa kok Aries Harisma bin CP. rekan-rekan Hadnan itu aja dari 91 saya. Hamisi